Ekspansi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Sugiwati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Tanjung Sari 2, Kabupaten Sumut. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu MPD. Beliau merupakan seorang kepala sekolah dari SD Negeri Tanjung Sari 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu? Sehat. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu hari ini. Saya di sini ada tugas dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan pada kasus-kasus jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan baik Ibu. Pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau rujukan? Terima kasih Bu Sinta. Terkait dilema etika ya dan juga rujukan kasus-kasus atau permasalahan yang sering kita temukan ya di sekolah. Tidak jarang menghadapi situasi dilema etika dan juga rujukan. Ketika kita dihadapkan pada situasi tersebut, dilema etika atau rujukan, kita harus tahu dulu jadi harus paham dilema etika itu sebetulnya apa dan kemudian juga rujukan. Satu masalah atau situasi gitu ya dikatakan dilema etika, berarti ada dalam kasus tersebut itu ada dua nilai kebajikan yang bertentangan. Sedangkan kalau yang rujukan moral itu kan benar lawan salah gitu. Jadi harus kita identifikasi dulu sih dari permasalahan yang kita hadapi itu untuk bisa menentukan apakah ini kebijakan apa kebajikan, apakah ini dilema etika atau ini rujukan moral. Kita identifikasi dulu nilai yang terkandung dalam permasalahan. Apakah ada yang dua hal yang baik itu bertentangan atau malah sebaliknya sederhananya sih seperti itu ya untuk permasalahan dilema etika dan rujukan. Berarti kita harus paham dulu ya nilai etika dan rujukan. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya, berarti di sini situasi yang dilema etika ya ada dua nilai kebajikan yang bertentangan. Jadi bukan hal yang mudah sih sebetulnya untuk bisa mengambil keputusan pada situasi ini. Tapi bagaimanapun kan harus diambil keputusan itu apapun itu situasinya. Pengalaman saya ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika, saya biasanya mendalami dulu permasalahan itu ya sebenarnya. Dan setelah kita identifikasi itu nilai yang bertentangan itu apa, kemudian menentukan potensi dari berbagai macam sumber atau pihak yang terlibat dalam permasalahan. Kemudian saya memutuskannya tidak sendiri, saya mengajak rekan sejawat ya untuk bersama-sama nanti solusi terbaiknya apa. Jadi saran-saran, pertimbangan-pertimbangan dari rekan sejawat terkait permasalahan tersebut itu juga bagian dari hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jadi intinya itu adalah pertama itu mencari informasi untuk dimusyawarahkan untuk kolaborasi dan kemudian. Baik Ibu, yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kita
lagi ya, ketika melaksanakan dilema etika, saya kumpulkan berbagai macam informasi dari pihak-pihak yang terkait gitu. Kemudian mengidentifikasi gitu ya, nilai kebajikan yang bertentangan itu apa. Kemudian berembuk ya, mengajak diskusi rekan sejawat gitu ya, atau pihak-pihak yang terkait gitu, untuk bisa menemukan gitu ya solusinya itu seperti apa. Dilema etika yang biasanya dihadapi itu kan rumit ya, rumit gitu. Tapi kita tidak fokus ke masalahnya, tapi kita coba cari solusinya. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa alternatif pemecahan masalah. Jadi di list gitu, biasanya di list dulu dibahas dulu. Kalau diambil keputusan A seperti apa, kalau diambil keputusan B seperti apa. Nah, barulah nanti diambil keputusan misalkan kita diputuskan seperti ini gitu. Terus ada juga evaluasi setelah ada pengambilan keputusan. Jadi refleksi juga dari setiap pengambilan keputusan itu seperti itu. Jadi ibu itu mencari informasi, mengidentifikasi nilai kebajikan dan juga dimusyawarahkan gitu ya, baru diambil sebuah keputusan. Baik ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengalaman saya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu adalah kolaborasi. Jadi saya melibatkan stakeholder ya yang terkait untuk bersama-sama gitu mengambil keputusan itu. Jadi keputusan itu sebenarnya tidak sepihak gitu. Oh ini adalah keputusan dari saya. Memang sih pada akhirnya saya lah yang harus memutuskan sih sebetulnya. Tapi tidak lantas tanpa misalkan saya mengumpulkan informasi, mengajak teman-teman diskusi gitu ya. Tidak juga seperti itu. Jadi keputusan nanti yang saya ambil itu berdasarkan input, masukan gitu ya, pertimbangan dari rekan-rekan. Ya memang sih akhirnya bermuara di saya ya, saya sebagai pengambil keputusan. Tapi tetap itu adalah dianggap keputusan bersama. Maksudnya mendengarlah suara-suara dari rekan sejawat, gitu ya, ataupun pihak-pihak yang terkait untuk pengambilan keputusan. Jadi kolaborasi mereka. Ya. Baik ibu, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Pada kasus dilema etika kita tetap bisa seadil-adil mungkin gitu. Tapi terkadang juga adil menurut A gitu, belum tentu menurut B terutama ketika misalkan ada satu sentimen ya, ada satu sentimen dari pihak-pihak penerima keputusan itu. Jadi apapun itu kan pasti beresiko ya. Mau keputusan A itu resikonya konsekuensinya, keputusan yang B itu begitu lah. Yang jelas tantangan buat saya itu berani nggak saya untuk bisa keputusan itu dan menerima konsekuensi. Saya buat seadil-adil mungkin ya, dalam konteks penyelesaian permasalahan. Yang jelas ketika pengambilan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan berbasis nilai-nilai dan juga berpihak pada anak. Kalau terkait dalam konteks pendidikan Apakah ibu memiliki sebuah takaran atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah ibu juga langsung menyelesaikan atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan? ya kalau terkait dengan dilema etika ya, itu sebetulnya tidak ada ya secara jadwal yang penting. Oh saya harus melakukan karena kita pun mengalami situasi dilema etika itu kan ibarat sebuah kejutan ya, sebuah kejutan gitu. Jadi kita nggak tahu kapan kita akan menghadapi situasi itu. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi itu, ya haruslah kita mengambil keputusan.
bagian tugas tiket dan bagian tugas guru atau misalkan kita kan ada kegiatan komunitas belajar itu kan itu sesuatu yang ya tidak termasuk di RMID. Kalau di RMID kan kita nggak perlu mengambil. Baik Ibu, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di RMID? Faktor yang memang berpengaruh ya pada pengambilan keputusan selain juga individu itu dalam artian orang sekitar ya, di dalam sekolah rekan kerja itu atau pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Ini juga kalau di luar itu juga faktor lain adalah yang tingkat dari kompleksitas dari permasalahan itu juga bagian dari faktor ya yang jelas sih kolaborasi bersama mereka ya sejauh ya untuk kita sama memikirkan solusi yang terbaik dalam penyelesaian Mungkin bisa saya sebutkan mungkin orang-orang yang terlibat di Baik Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan di RMID? banyak ya sebetulnya pengalaman yang bisa diperoleh ketika kita dihadapkan pada kita itu memang terus berpikir ya berpikir aja gitu ya itu pembelajaran itu untuk bisa mengambil satu kebijakan atau keputusan yang memang yang terbaik gitu ya, yang terbaik. Adapun seperti yang sudah saya sampaikan dulu ya, resiko konsekuensi itu pasti harus berani dari pemimpin itu mengambil resiko itu. Jadi pengambilan keputusan itu harus penting gitu. Dan ini adalah satu keterampilan sih sebetulnya dalam pengambilan keputusan itu. Makin kita sering dihadapkan pada situasi di rumah kita gitu ya, itu kita akan makin sering terlatih untuk pengambilan keputusan. Dan dari secara sosial emosional pun itu jadi terlatih sih sebetulnya kita ya. Kedewasaan kita berpikir kemana-mana juga itu akan lebih baik lagi gitu ya. Kita sering dihadapkan pada situasi-situasi karena pengambilan keputusan itu adalah satu keterampilan gitu ya. Kalau keterampilan itu kan harus sering diasah gitu, kalau diasah itu kan makin baik gitu. Ya berarti itu sih pembelajarannya ketika dikatakan pada satu permasalahan tidak perlu khawatir dan semua tidak perlu khawatir. Tugas pemimpin mah itu ya pemimpin pembelajaran tidak hanya kepala sekolah tapi guru pun itu adalah pemimpin pembelajaran yang pastinya juga sama rumitnya ketika harus dihadapkan pada dilema etika ya selama dia masuk makin sering menghadapi dilema etika makin terlatih gitu ya dan keterampilan pengambilan keputusan ini sama. Terima kasih Ibu ya, luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah dari SD Negeri Tanjung Sari 2, yaitu Bapak Jajang Sudirman MPG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya.
Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak telah meluangkan waktu pada hari ini. Saya ada tugas ya Pak dari guru penggerak untuk melakukan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan dilema etika. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ada 3 cara ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Yang pertama adalah melalui observasi, ya, jadi observasi di sekolah. Yang kedua adalah diskusi dengan rekan kepala sekolah, ya, dengan guru, dengan pengawas sekolah. Dan yang ketiga adalah pengalaman yang terjadi di sekolah, ya, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Baik Pak. Kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan yaitu berdasarkan kepentingan banyak orang dan tentu harus berpihak pada siswa, ya. Keputusan yang diambil juga harus bermanfaat, ya, dan bernilai kebajikan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Baik Pak, terima kasih. Terus kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ada 5 langkah ya yang saya lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalahnya, ya, atau kasus-kasus yang terjadi. Yang kedua, merencanakan pengambilan keputusan, ya. Yang ketiga, menguji, ya, keputusan yang diambil itu baik uji legal, uji regulasi maupun uji intuisi, ya. Yang keempat, lalu ambil keputusan, dan langkah yang kelima adalah melakukan refleksi, ya, dan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil. Baik Pak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Dilema etika atau keputusan itu pilihannya ya benar versus benar, ya, dilakukan dengan beberapa langkah, ya. Yang pertama adalah identifikasi keputusan yang perlu diambil. Kedua, kumpulkan, ya, informasi yang relevan. Lalu cari, ya, solusi alternatif yang akan diambil. Yang keempatnya, pertimbangkan bukti-bukti yang ada. Yang kelima, pilih, ya, dari sejumlah alternatif tersebut. Dan yang keenam, ambil tindakan yang tepat. Baik, terima kasih Bapak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tentunya dalam mengambil keputusan pasti ada tantangannya ya Bu, ya. Yang pertama tantangannya itu adalah rasa belas kasihan yang lebih tinggi, ya. Yang kedua rasa keadilan, ya, yang kadang-kadang adil itu sulit, ya, tergantung dari bagaimana situasi permasalahan tersebut. Baik. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung permasalahan, ya, atau kasus yang terjadi. Jika permasalahan atau kasus tersebut dapat diselesaikan secara langsung di sekolah, maka pada saat itu juga diselesaikan. Tetapi jika kasusnya sulit, ya, maka dibuat jadwal untuk mengatasinya dan meminta bantuan, ya, dari berbagai pihak, misal pengawas bina untuk datang ke sekolah. Terima kasih. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, faktor keadilan, ya, dan faktor rasa belas kasihan yang selama ini membantu saya dalam mengambil keputusan, ya, kasus-kasus dilema etika. Dan adapun yang membantu tentu saja adalah kita biasanya meminta bantuan kepada pengawas bina. Dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan itu dalam dilema etika ya harus adil ya. Jadi harus adil, jangan melupakan juga belas kasihan dan tentu saja berpedoman pada peraturan yang berlaku. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya, atas pengalaman-pengalaman Bapak yang berbagi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu Sinta. Demikian hasil wawancara saya dengan Pak Jajah Sudirman dari SD Negeri Tanjung Sari II. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada